Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya netizen? Semoga kalian baik-baik saja ya, dan diberi kelancaran rezeki oleh Yang Maha Kuasa. Oke netizen, kali ini saya akan membahas sedikit berbeda dari tema sebelumnya, yaitu tema horor. Ya, kali ini yang saya akan bahas adalah tema seseorang beraliran indigo, teman-temannya. Indigo tahu ya? Ya, bukan Indomie ataupun Indo-Indo lainnya ya. Oke teman-teman, sekarang ini sedang marak ya anak-anak indigo bisa melihat masa lalu, bisa melihat masa depan. Nah ini menarik sekali teman-teman ya. Menariknya apa? Kalau ketemu orang yang suka kepo, suka sok tahu, ini bahaya teman-teman. Bahayanya kenapa? Karena dia melampaui takdir Yang Maha Kuasa. Begitu teman-temannya. Karena Yang Maha Kuasa aja nggak pernah koar-koar. Yang Maha Kuasa hanya memberi bocoran saja lewat kitabnya, melalui orang-orang yang dipercayanya. Ya, messenger of God, pembawa pesan Tuhan. Mungkin kalian tahu ya teman-teman ya. Ya sekarang lagi marak kan ya, kejadian di tahun 2024 akan begini, akan begitu. Ini teman-teman harusnya nggak usah di-share duluan kalau memang benar-benar tahu dari Yang Maha Kuasa. Tapi jangan lupa teman-temannya, iblis pun pernah menyamar sebagai Yang Maha Kuasa. Ya, kalau mendengar ceritanya Syekh Abdul Qadir Jalani, ya, di mimpinya beliau kan dimimpikan bertemu Yang Maha Kuasa. Kamu bebas melakukan apa saja, yang halal, yang haram, maksud saya yang haram jadi halal. Lalu beliau mengatakan tidak mungkin begitu, yang halal ya halal, haram ya haram. Jadi begitu ya teman-temannya. Sekarang lagi marak banget bermunculan ya orang-orang Konoha menyebutnya paranormal lah, dukun lah, kiai lah. Itu hanya sebutan teman-teman ya. Harusnya kalau mereka tahu itu mengantisipasi ya. Tidak usah di-share akan bencana-bencana begini. Khawatirnya apa? Itu akan membuat panik teman-teman. Akan membuat panik. Iya kalau paniknya biasa. Kalau paniknya berlebihan, karena setiap orang itu berbeda-beda dalam menanggapi hal sesuatu. Ada yang biasa, ada yang tenang, ada yang berlebihan, bahkan ada yang sampai loncat-loncat berguling-guling ya, seperti babi guling ya, menanggapinya seperti itu. Ini bahaya teman-teman ya. Mending daripada kowar-kowar tahu kejadian yang akan datang, mending berdoa saja supaya kita ini diberi kebaikan teman-teman. Diberi kebaikan, kelancaran rezeki ya, karena jodoh, maut dan lain sebagainya itulah Yang Maha Kuasa yang punya akses, yang punya perintah kepada alam, kepada malaikat. Malaikat, ayo turunkan bencana. Alam, ayo buat gunungmu seperti ini ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi saya menghimbau lah bagi yang punya kekuatan gaib ya, yang diberi kelebihan oleh Yang Maha Kuasa, bisa melihat masa depan, ya dimohon tidak usah berkoar-koar, cukup berdoa saja kalau memang diberi kemampuan ya. Nah untuk para netizen, kita ini kan sudah diberitahu oleh sabda Nabi ya, Nabi Muhammad SAW, Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau melihat yang bisa ilmu hikmah ya, yang dikatakan ilmu hikmah itu ya, itu kalian harus cek dulu kebiasaan orang itu. Dia mendapatkan ilmu itu, ritualnya bagaimana? Apakah sesuai syariat agama ataukah hanya feeling ya? Seperti ilmu
keris petir ya, wosi-wosi. Nah itu ya, kita lihat dulu bagaimana kesehariannya, bagaimana akhlaknya terhadap sesama, terhadap masyarakat, bagaimana sholatnya, bagaimana puasa zakatnya. Itu harus kita cek. Karena sekarang ini zaman fitnah teman-teman. Kalau menurut Ustadz Hadi Hidayat ya, kita ini harus memperbaiki sholat dan memperbanyak membaca Al-Quran teman-teman. Karena zamannya zaman fitnah. Orang alim dan pura-pura alim itu berbeda. Kalau penampilan sama, tapi kalau kelakuan bisa sama tapi dalamnya beda. Ya, kalau penampilan waduh gampang banget. Merubah penampilan tuh cuma 1 detik aja bisa. Tapi kalau merubah kelakuan itu dibutuhkan berjuta-juta detik teman-teman. Ya nggak tahu. Bisa hari, bisa minggu, bulan, tahunan. Jadi begitu ya teman-teman ya. Pesan saya, masyarakat yang gampang percaya dengan hal-hal indigo bisa langsung melihat, wah orang ini bisa merubah, orang ini bisa melihat. Tolong dilihat dulu keadaannya. Kalau dirinya sendiri belum bisa merubah dirinya, kok mau merubah orang lain? Kan lucu itu ya. Begitu ya teman-teman ya. Saya bukannya menghina, cuman waspada. Waspada dan buruk sangka itu berbeda. Kalau agama mengajarkan kita, waspadalah terhadap hal-hal yang jelek, waspadalah terhadap orang-orang yang fasik. Itu agama saya mengajarkan begitu teman-teman. Tapi kalau curiga, itu kita sudah dihinggapi oleh setan teman-teman. Dan kebanyakan prasangka itu adalah buruk, begitu ya. Kalau nggak salah ayatnya begitu teman-teman. Tapi saya nggak tahu tuh surat apa. Oke teman-teman gitu ya. Ya pesan saya gitu aja teman-teman. Mari kita perbanyak doa saja ya. Karena toh yang menentukan itu yang kuasa kok, bukan paranormal atau paranoid atau para hadirin, bukan ya. Ya, kita berbuat saja, berdoa yang baik menurut agama masing-masing. Gak usah percaya gitu-gitulah. Dan jangan, sekali lagi, jangan gampang mudah percaya, karena itu bisa jadi bumerang buat Anda sendiri ya. Sudah banyak contohnya kan. Saya pengen anak saya lulus CPNS harus membayar sekian juta, ratusan juta. Karena dia mempunyai sifat yang langsung gampang percaya, akhirnya uang itu amblas. Nah, contohnya seperti itu teman-temannya. Bisa dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu ya, yang tidak bertanggung jawab. Jadi begitu ya teman-teman ya. Mari kita yang punya indigo ya gunakan untuk kebaikan saja ya. Jangan cuma melihat keadaannya. Harusnya dia bisa melihat dirinya sendiri bagaimana ya. Istilahnya dia melihat orang lain bisa, tapi melihat diri sendiri kok nggak bisa. Kan lucu itu. Oke teman-teman, segitu dulu ya podcast saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.